Oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai simulasi proses kimia yang berupa ideal binary distillation. Dengan saya sendiri, Nadivi Caksono. Saya Olivia. Saya Galih Neksa. Nama saya Novel Adrizal. Oke. Berikut table of contents dari presentasi kami. Yang pertama kami akan bahas deskripsi modelnya terlebih dahulu, lalu yang kedua adalah simulasi dari model tersebut. Yang ketiga adalah empirical model identification, di mana di sini akan dibahas FOPDT-nya, dan yang terakhir adalah tuning dari kontrol tersebut dan analisisnya. Oke, yang pertama kita masuk ke deskripsi dari modelnya. Berikut adalah deskripsi general dari proses distilasi, di mana distilasi ini terdiri dari beberapa stage. Umpan yang masuk akan masuk ke umpan untuk stage-nya, dan vapor akan mengalir ke atas dan liquid akan mengalir ke bawah. Di stage yang paling atas terdapat overhead condenser, di mana produk dari keluaran atas akan dikondensasikan dan sebagian akan dikirim kembali ke kolom distilasi berupa reflux. Dan yang paling bawah ada treboiler, di mana sebagian dari produk bawah akan dipanaskan kembali untuk masuk ke kolom distilasi. Berikut adalah case study dari masalah kami. Di sini kami memilih stage yang berjumlah 5, di mana feed stage-nya adalah stage nomor 3, sedangkan stage nomor 2 adalah untuk yang rectifying, dan yang 4 adalah untuk stripping. Dan stage paling atas adalah untuk overhead condenser, dan yang paling bawah adalah untuk reboiler. Berikut juga ada komponen-komponen yang terlibat dalam transfer dari massa untuk setiap stage. Di sini di mana LD adalah reflux dari distillate liquid flow rate-nya, dan Vary boiler adalah flow rate dari bottom product yang masuk ke kolom distilasi. Selanjutnya adalah modeling equation dari material balance untuk setiap stage. Karena ada 5 stage, di sini ada 5 equation. Yang pertama, yang paling atas adalah equation untuk stage paling atas atau untuk distilatnya. Lalu yang stage nomor 2 adalah untuk rectifying-nya, yang ketiga untuk umpannya, yang keempat adalah untuk bagian stripping-nya, dan yang paling bawah adalah untuk yang bottom stage-nya. Berikut juga equation untuk parameter-parameter yang harus dihitung sebelum memulai untuk mencari kondisi komposisinya dalam keadaan steady state. Di sini ada 4. Yang pertama adalah flow rate dari bagian rectifying dan stripping yang berupa liquid dan juga yang berupa vapor. Lalu yang ketiga adalah flow rate dari distillate dan dari bottom, dan yang terakhir adalah flow rate liquid dan vapor dari umpannya. Di sini juga ada QF, di mana QF adalah quality dari umpannya, yang bisa berjumlah 1 jika umpannya berupa saturated liquid dan 0 jika umpannya berupa saturated vapor. Selanjutnya adalah model simulasi dari sistem distilasi. Lanjut. Nah, ini adalah parameter-parameter yang diberitahu di bukunya, yaitu F feed-nya sebesar 1 mol per menit, dan reboilernya sebesar 3,5 mol, refluxnya 3 mol, berarti reflux rasionya sekitar 3, dan ZF-nya 0,5 ya, atau fraksi di feed-nya, fraksi mol di feed-nya 0,5, dan relative volatility-nya 2,5, dan quality feed-nya adalah 1, yaitu liquid, murni liquid atau murni cair. Dan ini adalah parameter MD-nya 5,5 dan 5 untuk masing-masing. Dan ini adalah parameter yang hasil kalkulasi ya. Dan yang ini hasil steady state ini dapat dari MATLAB, yaitu XD-nya sebesar 0,8376, X2-nya ini adalah fraksi mol di 2, 0,6735, fraksi mol di feed-nya yang steady state 0,479,
yang fraksi mol untuk di 4 adalah 0,30 dan fraksi mol di B adalah 0,16. Dan kita mendapatkan juga parameternya yang dikalkulasi, yaitu nilai bottoms dan setengah mol per menit, nilai distilat juga setengah mol per menit, berarti 1:1 ya. Yang L2 3 mol per menit, L3 4 mol per menit, L4 4 mol per menit, dan yang vapor 2 dan vapor 3 sama-sama 3,5 mol per menit. Lanjut. Dan ini adalah model sistem yang disimulasikan di Stella Architect 902. Ini adalah bagian model sistem utama, bagian utama sebelah kiri, dan bagian yang tengah adalah untuk PID controllernya, dan bagian paling kanan adalah untuk menghitung error IAE dan ISE-nya. Lanjut. Ini adalah proses model, yang kita masukkan persamaan diferensial. Yang pertama untuk XD, kita masukkan persamaan berikut yang sudah dideskripsikan di bagian sebelumnya, kita masukkan ke dalam. XD seperti ini untuk XD, untuk X2 atau fraksi mol di stream 2 seperti ini, fraksi mol di stream feed seperti ini, fraksi mol di stream 4 seperti ini, dan fraksi mol di stream reboiler atau stream 5 seperti yang di bawah. Lanjut. Dan ini adalah model untuk controller, PID controller, dan untuk ISE dan IAE. Untuk yang adalah variable kontrolnya itu adalah fraksi mol untuk light komponen atau komponen yang ringan. Light key atau komponen ringan itu adalah fraksi mol di distilatnya. Itu sebagai control variable atau variable terikat. Sementara variable bebas atau manipulate variable-nya adalah reflux rate atau distillate LD, distillate liquid flow rate. Lanjut. Selanjutnya adalah empirical model identification untuk mendapatkan transfer function dari f of dt yang akan digunakan untuk mencari nilai Kp, tau, dan theta. Next. Berikut ini merupakan grafik interaksi CV dan MV tanpa controller. Dapat dilihat bahwa nilainya steady. Next. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai Kp, tau, dan theta, pertama kita harus melakukan step input dulu dengan menggunakan metode process reaction curve. Di sini step input yang dilakukan sebesar 0,15 mol per menit, dan di mana merupakan 5% dari initial value. Mula-mula sebelum melakukan step, dilakukan kondisi dalam keadaan steady terlebih dahulu. Untuk mencari nilai Kp, tau, dan theta akan dilakukan rumus dengan metode nomor 2. Next. Selanjutnya, setelah kita melakukan step pada MV dan melihat bagaimana hubungannya dengan CV atau dengan output, kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti T0 atau waktu pertama kali step dilakukan sebesar 10 menit, perubahan pada CV, dan perubahan pada MV. Next. Selanjutnya, dari data-data tersebut akan kita olah nilainya. Di sini increment time-nya sebesar 0,05 menit. Lalu untuk mencari 28% delta, mengalikan nilai 28% dengan delta atau dengan beda CV. Lalu untuk 63% juga sama. Lalu untuk mengetahui di mana nilai T 28%, mula-mula kita harus menghitung dulu nilai CV1 atau control variable 1 pada keadaan steady sebelum step dengan nilai 28% delta dan 63% delta. Lalu akan didapatkan nilai sebesar 0,85 untuk CV1 plus 28% theta dan 0,87 untuk CV1 ditambah dengan 63% delta. Lalu nilai ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai T 28% dan T 63% sesuai dengan tabel pada sebelah kanan. Menurut data pada tabel, nilai-nilai ini akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai T 28% dan T 63% menggunakan linear interpolation. Next. Setelah itu, kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Kp, tau, dan theta yang ada di sini. Dan didapatkan nilai Kp sebesar 0,44 min per mol, tau sebesar 8,1, dan delta sebesar 1,11. Next. Setelah kita mendapatkan nilai Kp, tau, dan theta yang sebelumnya sudah kita hitung,
nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus tuning method yang di sini kita menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk rumus P, PI, dan PID dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Lalu kita masukkan nilai KP, tau, dan theta, dan akan didapatkan nilai untuk tuning parameter PI, P, dan PID pada tabel sebelah kanan. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas dari hasil angka P, PI, dan PID akan jadi next. Nah, ini interface-nya yang akan kita gunakan. Yang dibutuhkan adalah, bisa dilihat di sini, ada switch-nya dari PI dan D-nya, untuk step SP-nya, dan juga untuk memasukkan angka KC, TI, dan TD. Next. Nah, ini untuk set point change dengan menggunakan controller P. Bisa dilihat di sini. Di sini ada undershoot, di sini terjadi undershoot, dan IAE dan error-nya itu bisa dilihat di bawah kanan. Next. Untuk yang selanjutnya ini, set point change menggunakan kontrol PI, terjadi overshoot, lalu terjadi decay. Errornya bisa dilihat di grafik, atau kalau ingin lihat totalnya ada di tabel sebelah kanan bawah. Next. Nah, ini set point yang ketiga diganti juga, bisa dilihat di sini juga terjadi overshoot, lalu terjadi decay. SP-nya telah mencapai, satisfy, dan errornya bisa dilihat di bagian kanan. Bagian kanan untuk grafik dan juga tabelnya. Next. Setelah kita mendapatkan controller itu, kita lihat juga di sini dari controller P itu tidak satisfy. Hasilnya tidak satisfy karena tidak mencapai SP. Untuk PI dan PID mencapai set point, dan juga dapat dilihat di sini overshoot-nya lebih tinggi PID daripada PI, dan errornya ini lebih tinggi di PID daripada IAE-nya lebih tinggi PID. Jadi dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa kontrol PI ini lebih baik digunakan untuk mengkontrol sistem ini dengan overshoot 20%, decay ratio-nya 0,62%, settling time-nya juga lebih kecil 11,9, yang sedikit berbeda, yang lebih tinggi hanya error dari square error-nya. Next. Nah, kalau lalu kita menggunakan disturbance-nya ini berupa F, flow masuknya. Flow masuknya ini diubah sebesar 7% pada waktu 30 detik. Bisa dilihat di sini juga, kalau yang P ini terjadi perubahannya itu SP-nya jadi di atasnya. Error-nya dapat dilihat di tabel kanan bawah. Ya, next. Nah, ini untuk controller PI pada saat F dinaikkan 7%, SP-nya lebih baik dibandingkan dapat dilihat di kanan. Ya. Untuk PID itu lebih juga mendekati juga terhadap SP, XD-nya, dan juga error-nya itu juga terlihat lebih kecil. Untuk hasil lebih lengkapnya bisa dilihat di tabel di next slide. Nah, ini. Pada saat menggunakan disturbance, ketiganya ini tidak sempurna mendekati SP, tetapi masih ada toleransi error yang sebesar 5%. Lalu juga dapat dilihat di sini settling time-nya, meskipun P settling time-nya lebih baik, tetapi error-nya yang didapat dari P itu di IAE-nya itu lebih besar dibandingkan PI dan PID. Selain itu juga, kalau di antara dua PI dengan PID ini, lebih baik menggunakan kontrol PID pada saat terjadi adanya disturbance dengan overshoot yang lebih kecil dan error-nya juga lebih kecil. Next.
Nah, untuk disturbance yang selanjutnya, kalau disturbance yang sebelumnya kan tadi F-nya dinaikkan, sekarang F-nya diturunkan sebesar 0,1 pada saat 30 menit. Bisa dilihat di sini pada controller P, SP-nya itu turun menjadi 84. Errornya di sini juga dilihat makin lama malah semakin besar, berarti menandakan bahwa sangat tidak mendekati SP. Next. Lalu yang kedua ini adalah PI. Di PI ini terjadi penurunan terlebih dahulu, akan tetapi SP-nya tercapai 0,85. Dilihat di errornya 0,07. Tapi untuk perbandingannya bisa dilihat nanti di tabel analisisnya. Next. Nah, untuk PID ini juga sama grafiknya, kurang lebih. SP-nya tercapai, dan juga IAE-nya bisa dilihat di tabel selanjutnya untuk total IAE-nya, IAE-ISE-nya. Next. Nah, bisa dilihat di sini, tiga-tiganya mengalami undershoot, soalnya F-nya dikurangi, akan tetapi settling time-nya ini, agak lama, soalnya posisinya turun, reaksinya yang agak lambat, tetapi di error ini bisa dilihat bahwa PID ini lebih baik daripada controller PI maupun P. Karena error yang lebih rendah, dan juga setting time yang lebih rendah, dan juga nilai undershoot yang lebih rendah juga. Next. Ya, sekian dan terima kasih dari presentasi dari kelompok kami.